Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021, terutama tentang jabatan fungsional guru di tahun 2021 ini. Kami akan kabarkan tentang 5 kategori pelamar P3K guru yang lolos administrasi, akan tetapi dia gagal untuk mengikuti ujian di tahap yang pertama. Sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Nah, yang pertama kategori pelamar P3K yang tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap pertama walaupun dia lolos di seleksi administrasi. Yang pertama adalah bagi pelamar yang pemerintah kabupaten atau kota ataupun provinsi itu tidak membuka formasi ya. Tidak membuka formasi. Itu artinya teman-teman wajib mengakhiri, akan tetapi tidak terakomodir di tahap yang pertama. Teman-teman yang masuk di dalam kategori ini dia hanya bisa mengikuti nantinya di tahap yang ketiga, yaitu dengan melamar di formasi pemerintah daerah lain atau instansi lain, dan itu pun ketika masih ada lowongan ataupun jabatan yang masih tersedia. Sebagai contoh adalah Kabupaten Kampar yang tidak membuka atau menunda pengadaan P3K di guru tahun 2021. Ini adalah kategori yang pertama. Kemudian untuk kategori yang kedua, sesuai dengan Permen RB nomor 28 tahun 2021. Nah, kita ketahui bahwa yang mengikuti seleksi kompetensi 1 adalah THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Kemudian di pasal 29 ayat 2-nya kita bisa cermati, pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 memilih kebutuhan P3K sebagai berikut. A. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat mengajar, pelamar wajib melamar di formasi itu ya, jika sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidik. Kemudian jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak bisa dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi ini sudah jelas. Kita ke halaman berikutnya. Nah, di poin C-nya disebutkan, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, untuk kategori yang kedua ini, kategori pelamar yang tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi di tahap yang pertama adalah guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tetapi dia tidak memiliki formasi di sekolah induk, dan sekolah lain yang memiliki formasi sudah diisi oleh guru honorer masing-masing. Nah, jadi dia tidak kebagian formasi kosong di sekolah lain yang membuka formasi. Ini artinya di tahap yang pertama guru dengan kategori ini tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi di tahap yang pertama. Kemudian untuk yang kategori berikutnya, kategori yang ketiga adalah guru yang tidak melakukan guru honorer yang tidak melakukan tombol reset ya ketika muncul notifikasi reset di akun SSCASN. Saya bacakan pengumuman dari halaman guru P3K Kemendikbud ya. Jadi pelamar formasi dari kategori honorer negeri dan THK 2 yang muncul riset, maka ia melakukan riset dan memilih formasi yang tersedia. Dikhawatirkan bila tidak, formasi yang dipilih saat ini sebenarnya tidak bisa dilamar. Nah, artinya ketika mereka tidak bisa tidak meriset pendaftarannya, maka kemungkinan mereka melamar di formasi yang sebenarnya tidak bisa dilamar. Nah, kita lihat ini ya, munculnya seperti ini riset pendaftaran. Keterangannya saya ambil dari ini Twitternya Pak Abi Ridwan.
Pak Biriton juga mengatakan seperti itu, honorer yang ketika login ada tombol riset maka segera lakukan pilih sekolah induk yang linear. Silahkan riset pendaftaran dan wajib pilih formasi sekolah sendiri atau induk yang linear. Ini dari Pak Muhammad Ridwan ya, dari BKN. Kemudian saya ambilkan dari Instagramnya Bu Runuk Suryani ya. Nah ini ada yang bertanya, jadi Egy Wulansa, jadi dia tidak melakukan riset ya, riset pendaftaran. Maka Bu Nunuk menjawab, ya harusnya riset Mbak. Kalau tidak riset akan gugur di ujian pertama. Saya sarankan riset, gitu dulu ya. Nah artinya kemungkinan besar ketika tidak melakukan riset padahal muncul notifikasi riset di pendaftaran, maka dia akan gugur di ujian yang pertama. Artinya guru-guru dengan kategori ini yang tidak melakukan riset padahal muncul notifikasinya, dia akan masuk di tahap yang kedua atau seleksi tahap yang kedua, karena mungkin formasi yang dia pilih itu adalah ada guru honorer induknya di sana, sehingga sebenarnya tidak bisa dipilih oleh guru tersebut. Ini untuk kategori yang ketiga. Kemudian untuk kategori yang keempat dan kategori yang kelima, ini sudah jelas ya. Kita baca masih di Permen RB nomor 28 di pasal 33, seleksi kompetensi 2, pelamaran yang untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti pelamar dengan kriteria A. THK 2 sudah jelas, guru non ASN terdaftar Dapodik yang tidak lulus ya. Jadi AB itu yang tidak lulus. Yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan yang D adalah lulusan PBG. Jadi untuk nomor 4 dan nomor 5 kategori yang tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi pertama padahal dia lulus seleksi administrasi adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PBG. Jadi mereka harus menunggu kompetensi pertama selesai, setelah itu kemudian baru bisa mengikuti di seleksi kompetensi yang kedua. Nah inilah kelima kategori guru ataupun peserta yang tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi di tahap yang pertama padahal mereka lulus administrasi. Jadi yang pertama adalah yang pemerintahnya tidak membuka lowongan guru P3K, kemudian yang kedua adalah guru honorer sekolah negeri yang tidak terdaftar formasi di sekolah induk, dan di sekolah lain juga sudah terisi semuanya oleh guru honorer sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah guru yang tidak bisa atau belum melakukan riset atau tidak melakukan riset pendaftaran. Kemudian yang keempat adalah guru honorer di sekolah swasta, dan yang kelima adalah lulusan PBG. Itu adalah kategori guru-guru tersebut, pelamar tersebut yang tidak bisa mengikuti di seleksi tahap pertama. Sekian informasi dari kami, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.